Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel Y2 Education bersama saya Yeni. Ini adalah video part 8, sistem persamaan linier 3 variabel. Di video kali ini kita akan membahas penyelesaian sistem persamaan linier 3 variabel, namun persamaan liniernya bukan merupakan persamaan linier, namun merupakan persamaan berbentuk rasional. Misalkan terlihat pada contoh berikut ini. 1 per X ditambah 1 per Y sama dengan 5. 2 per Y ditambah 3 per Z sama dengan negatif 3. 2 per X ditambah 3 per Y ditambah 1 per Z sama dengan 10. Nah, apabila kita menemukan soal seperti ini, perlu dipahami bahwa ini bukan merupakan sistem persamaan linier 3 variabel. Karena bentuk persamaannya adalah persamaan rasional. Nah, apabila kita disuruh menentukan himpunan penyelesaian untuk bentuk sistem persamaan 3 variabel ini, maka kita bisa menggunakan konsep sistem persamaan linier 3 variabel dengan cara kita ubah persamaan bentuk rasional ini menjadi persamaan bentuk linier. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan memisalkan 1 per X, 1 per Y, dan 1 per Z ini menjadi variabel lain. Misalkan 1 per X ini kita namakan P, ya. Kemudian 1 per Y kita namakan Q, dan 1 per Z kita namakan R. Nah, sehingga 1 per X itu tadi kita misalkan sebagai P, berarti 1 per X ini menjadi P. 1 per Y kita misalkan sebagai Q, berarti 1 per Y kita jadikan Q, sama dengan 5. Maka bentuk rasional ini menjadi bentuk linier P plus Q sama dengan 5. Begitupun dengan ini, 2 per Y. 2 per Y itu artinya 2 dikali 1 per Y. 1 per Y-nya ini sudah kita misalkan menjadi Q. Maka 2 per Y adalah 2 Q. Kemudian 3 per Z. 3 per Z artinya 3 dikali 1 per Z. 1 per Z-nya kita sudah misalkan menjadi R. Maka 3 per Z sama dengan 3R. Sama dengan negatif 3. Ya. Kemudian 2 per X berarti 2 dikali 1 per X. 1 per X-nya kan P, berarti menjadi 2P. Berarti ini menjadi 3Q, dan ini menjadi R, sama dengan 10. Bentuk rasional sudah berubah menjadi bentuk linier karena kita sudah misalkan. Selanjutnya apabila sudah menjadi bentuk linier, maka penyelesaiannya bisa kita gunakan konsep sistem persamaan linier 3 variabel. Untuk penyelesaiannya sendiri kan ada berbagai macam metode, ya. Ada metode eliminasi, substitusi, gabungan, determinan matrik, aturan Cramer, metode inverse matrik, eliminasi Gauss-Jordan, terserah kalau sudah menjadi bentuk linier. Misalkan kita akan menggunakan metode substitusi. Berarti kalau kita gunakan metode substitusi itu ciri khasnya kita ubah, definisikan P-nya, misalkan P berarti menjadi 5 dikurangi Q. Ini menjadi persamaan yang ke-1. Selanjutnya berarti ini menjadi persamaan yang kedua. Ini menjadi persamaan yang ketiga. Karena kita dapatkan nilai P berupa 5 dikurangi Q, maka nilai P ini kita bisa substitusikan ke persamaan yang ada P-nya. Lihat di persamaan 2 itu kan nggak ada P-nya. Jadi jangan kita substitusikan ke persamaan 2, kita substitusikan ke persamaan 3. Karena di persamaan 3 ini ada P. P ini bisa kita ganti. Maka langkah selanjutnya adalah kita substitusi persamaan 1 ke persamaan 3. Substitusi persamaan 1 ke persamaan 3. Substitusi itu artinya ganti. Di sini ada P, P-nya kita ganti dengan 5 dikurangi Q. Maka menjadi 2 dikali 5 dikurangi Q ditambah 3Q ditambah R sama dengan 10. Maka ini kita kalikan, 2 kali 5 10. 2 kali negatif Q berarti negatif 2Q ditambah 3Q ditambah R sama dengan 10. Kemudian kita jumlahkan ini sama-sama Q, berarti negatif 2Q ditambah 3Q berarti menjadi Q, kemudian ditambah R, kemudian 10. 10 ini berarti menjadi negatif 10, maka Q tambah R sama dengan 10 kurangi 10 berarti menjadi 0.
Nah, maka ini bisa kita ubah menjadi Q sama dengan negatif R. Nah, ini bisa kita sebut sebagai persamaan yang keempat. Ini variabelnya kan QR, ini juga QR. Maka kita substitusikan persamaan 4 ke persamaan 2. Ya, kita substitusi persamaan 4 ke persamaan 2. Oke, persamaan 2, lihat. 2Q, berarti Q-nya kita ganti menjadi negatif R. Berarti 2 dikali negatif R ditambah 3R sama dengan negatif 3. Nah, maka 2 dikali negatif R, negatif 2R, ditambah 3R, sama dengan negatif 3. Negatif 2R ditambah 3R, maka menjadi R, maka R-nya adalah 3. Nah, kita dapatkan nilai R sama dengan 3. Nilai R ini bisa kita substitusikan ke persamaan 4. Ya, kita ganti nilai R-nya, maka nanti bisa dapat Q. Atau nilai R ini juga bisa disubstitusikan ke persamaan 2. Nah, nilai R ini kalau kita ganti menjadi negatif 3, maka nanti akan dihasilkan nilai Q ya. Misal kita mau substitusi nilai R sama dengan 3 ini ke persamaan 4. Jadi langkah selanjutnya, substitusi nilai R sama dengan negatif 3 ke persamaan 4. Lihat persamaan 4, Q sama dengan negatif R. Negatif R-nya kita ganti dengan negatif 3. Maka Q sama dengan negatif R. R-nya adalah negatif 3. Maka Q sama dengan negatif ketemu negatif kan jadi positif. Maka Q-nya adalah 3. Nah, kita sudah dapatkan nilai R, kita sudah dapatkan nilai Q. Selanjutnya kita mencari nilai P. Berarti nilai R dan atau nilai Q bisa kita substitusikan ke persamaan yang mengandung P. Ya, persamaan 1 ada P-nya ya. Persamaan 2 nggak ada, persamaan 3 ada P-nya. Persamaan 4 tidak ada, berarti kita bisa substitusikan nilai R dan Q ke persamaan 1 atau ke persamaan 3. Misal kita mau substitusikan ke persamaan 1 karena bentuknya lebih sederhana ya. Nah, di persamaan 1 ini hanya ada nilai Q, berarti kita substitusikan nilai Q sama dengan 3 ke persamaan 1. Substitusi nilai Q sama dengan 3 ke persamaan 1. Lihat di sini, P sama dengan 5 dikurangi Q. Q-nya kita ganti 3. Maka P sama dengan 5 dikurangi Q, Q-nya 3. Maka P-nya sama dengan 5 dikurangi 3. Maka kita hasilkan P-nya 2. Nah, apakah sudah selesai? Belum ya. Di soal, variabelnya adalah X, Y, Y, Z, X, Y, Z. Nah, kalau perintahnya adalah tentukan himpunan penyelesaian, berarti kita tentukan nilai X, Y, Z-nya, bukan PQR-nya ya. Nilai PQR ini tadi adalah hasil pemisalan dari 1 per X sama dengan P, 1 per Y sama dengan Q, 1 per Z sama dengan R. Maka ketika kita sudah mendapatkan nilai P, Q, dan R-nya, kita harus kembalikan lagi ke pemisalan yang tadi. Nah, tadi 1 per X itu kan sama dengan P ya. P-nya itu 2. Maka X-nya kita peroleh 1 per 2 ya. Kemudian tadi 1 per Y sama dengan Q. Q-nya kita dapatkan 3. Berarti 1 per Y sama dengan 3. Maka Y-nya sama dengan 1 per 3. Kemudian 1 per Z sama dengan R. R-nya min 3. Berarti 1 per Z sama dengan min 3. Maka Z-nya adalah negatif 1 per 3. Nah, berarti ini fix ya, bukan himpunan penyelesaiannya. Nah, himpunan penyelesaiannya adalah ini, X, Y, Z. Kita bisa tulis himpunan penyelesaiannya berurutan. Berarti himpunan penyelesaian sama dengan X-nya setengah, Y-nya 1 per 3, Z-nya negatif 1 per 3. Nah, ini himpunan penyelesaiannya. Demikianlah pembahasan kita tentang penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel bentuk rasional. Semoga bermanfaat. Terima kasih kalian sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Siapa tahu ada teman-teman kalian yang butuh video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.